KKP bersama Komisi 4 DPR RI gelar bakti nelayan di PPS Cilacap. Kami ucapkan selamat datang kepada Kementerian anggota Komisi Kelautan dan 4 Perikanan DPR melalui RI dan Direktorat Bupati Jenderal Cilacap Perikanan beserta Tangkap rombongan bersama di tempat Komisi 4 acara. DPR RI menggelar kegiatan bakti nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah, 7 Oktober 2021. Kegiatan bakti nelayan di PPS Cilacap ini bersamaan dengan kunjungan kerja anggota Komisi 4 DPR RI, Sunarna, yang juga merupakan rangkaian acara menyambut hari ulang tahun KKP ke-22 yang jatuh pada tanggal 26 Oktober 2021. Dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, kegiatan bakti nelayan dihadiri oleh Bupati Cilacap, Tato S. Pamuji, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Mansur, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Imas Masriah, anggota DPRD Kabupaten Cilacap, Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Forkompimda Kabupaten Cilacap, HNSI, serta perwakilan dari nelayan di Kabupaten Cilacap. Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji saat memberikan sambutan mengapresiasi langkah KKP dan Komisi 4 DPR RI terhadap nelayan di masa pandemi yang masih terus berlanjut. Ia berharap dengan bantuan yang diberikan untuk masyarakat nelayan akan menjadikan semangat untuk terus bekerja sehingga roda perekonomian masyarakat khususnya nelayan terus berputar. Pak Direktur, jadi saya dikasih tahu sama beliau bagaimana menjadi bupati. Katanya kalau menjadi bupati banyak susahnya, ruwet di kantor, banyak masalah-masalah. Beliau itu kasih tahu saya kemana-mana selalu membawa foto istrinya. Jadi kalau ada masalah, Bu Imas, Pak Nakna itu selalu memandang foto istrinya. Semua masalah di kantor selesai. Terus lama lagi ada masalah lagi, lihat foto istrinya selesai. Terus saya nanya, kok romantis sekali ya Pak Nakna? Iya, saya selalu. Kenapa bisa selesai? Karena masalah kantor itu tidak seberapa dibandingkan masalah dengan kita. Itu sekarang harus bersyukur karena akhir-akhir ini satu persatu saudara-saudara kita, teman kita, adik saya, cucu, ponakan, pejabat pada pamit pulang ke rahmatullah, check out dari bumi. Tapi kita masih dikasih waktu sampai kapan, kita tidak pernah ada yang bisa menghitungnya. Atas kasihnya, karunia-Nya, kita sekarang masih dikasih waktu untuk bernafas. Terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga bisa menghadiri acara bakti nelayan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap bersama Komisi 4 DPR RI di Kabupaten Cilacap. Saya nggak usah sambutan panjang-panjang. Selamat datang Pak Nakna, Pak Mansur. Terima kasih Bu Imas. Ini nanti yang jelas ada Pak Camat. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang saya hormati. Jadi dalam menghadapi pandemi Covid ini, sebetulnya hampir semua sektor itu terpuruk. Ekonomi semua. Hanya sektor pertanian dan perikanan nelayan inilah yang masih walaupun terseok tapi masih bertahan hidup. Ini pertanian nggak ada lah yang sekarang mati kelaparan, nggak ada. Nelayan juga walaupun seperti ini nggak ada yang mati kelaparan karena nggak makan. Jadi kita masih bertahan hidup, masih hidup. Tapi yang inilah saya minta Pak Mansur, Pak Nakna, minta bantuannya untuk saudara-saudara kita nelayan semua. Tepuk tangan untuk nelayan. Demikian, terima kasih. Semoga ini menjadi semangat bagi kita. Inilah perhatian anggota DPR RI Komisi 4. Ini Pak Nakna walaupun jauh-jauh dari Klaten.
Dirjen Perikanan Tangkap melalui Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mengatakan bahwa kegiatan bakti nelayan ini terselenggara atas dukungan dari Pemda Kabupaten Cilacap dan Komisi 4 DPR RI yang merupakan mitra strategis KKP untuk memperjuangkan kejayaan sektor kelautan dan perikanan di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Pak Dirjen Perikanan Tangkap sedianya akan hadir, namun karena beliau kunjungan kerja dengan Pak Menteri, sehingga menugaskan saya di sini. Jadi beliau sampaikan salam hormat dan salam sehat buat Bapak Ibu semua, termasuk juga para nelayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau pantun dulu, izin Pak Narna, Pak Bupati. Makan ikan dicampur kecap. Cakep ya. Kecapnya dibeli dari pasar desa. Apa kabar Bapak Ibu nelayan Cilacap? Sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ada lagi nih, satu lagi pantunnya. Masak bawal dicampur teri. Di asam manis gurih terasa. Terima kasih Bapak anggota Komisi 4 DPR RI untuk dukungannya yang selalu luar biasa. Yang terhormat anggota Komisi 4 DPR RI Bapak Haji Sunarna SE MHum. Yang terhormat Bapak Bupati Cilacap Bapak Tato Suwarto Pamuji. Beliau masih ingat rupanya. Dulu saya sering ke beliau, ada resep yang saya ingat persis. Katanya bukan promosi, kalau masak tidak boleh pakai bumbu yang pabrikan, pakai daun salam yang gitu-gitu, dan itu menyehatkan. Itu yang saya ingat betul dari beliau. Kemudian yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Cilacap atau yang mewakili, Komandan Lanal Cilacap atau yang mewakili, Kapolres atau yang mewakili Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, hadir beliau langsung, senior saya juga, ya karena saya 20 tahun dulu di sini. Ya. Kemudian Pak Kepala Pelabuhan, mohon maaf bukan Bapak, Ibu nih ya. Ibu Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Beliau ini 8 tahun di bawah saya, tapi karena beliau produktif bisa promosi menjadi Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra. Ya. Mudah-mudahan nanti di sini bisa membawa PPS Cilacap dan Kabupaten Cilacap perikanannya lebih maju. Amin. Kemudian yang saya hormati Pak Camat Cilacap Selatan, terima kasih. Kapolsek Cilacap Selatan, Pak Adan Ramil, Kasatpol Air Cilacap, kemudian Kepala Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan Cilacap, Kepala Distrik Navigasi Cilacap, Kepala Basarnas, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Cilacap atau yang mewakili, Kepala PSDKP, Lurah Tegal Kamulyan, ini kita ada di Tegal Kamulyan ya Bu ya. Kemudian juga Ketua DPC HNSI Kabupaten Cilacap, terima kasih. Ini juga sama-sama dulu kami ya Pak, kemarin di Jakarta waktu ketemu Pak Menteri juga ketemu beliau saya. Kemudian juga Ketua KUD Minasaroyo, Pak Untung, terima kasih. Dan juga dari BRI ya, dari BRI, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, termasuk juga dari Jasindo ya. Dan ini yang tidak kalah penting dan menurut saya paling penting adalah yang saya banggakan. Para nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan di Kabupaten Cilacap, ya, serta undangan sekalian yang berbahagia. Terima kasih Bapak Ibu nelayan. Disampaikan pula bahwa pemerintah dalam hal ini KKP akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Sebanyak 1.500 paket bantuan operasional melaut juga diserahkan secara simbolis kepada nelayan setempat. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan dan berkumpul bersama dalam acara bakti nelayan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap bersama Komisi 4 DPR RI di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian acara menyambut hari ulang tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ke-22 yang jatuh pada tanggal 26 Oktober. Jadi ini sebentar lagi kami juga akan ulang tahun. Dulu kalau nggak salah masih zamannya Pak Presiden Gus Dur.
Departemen Eksplorasi Laut. Itu saat itulah lahirlah Kementerian Kelautan. Kemudian juga pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-76. Ya. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah hadir bersama kami di PPS Cilacap yang sangat dinamis ini dan selalu ramai PPS Cilacap ini. Kehadiran Bapak Bupati menunjukkan komitmen yang sangat kuat terhadap sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Cilacap. Meskipun PPS Cilacap adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun tentunya gerak langkahnya tidak lepas dari dukungan Pak Bupati, pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Kami mendapatkan informasi dari Ibu Kalabo, PPS Cilacap, Ibu Imas, sinergi pusat dan daerah dan antar sektor di kawasan ini memang luar biasa. Dukungan pemerintah daerah bukan main, ya, luar biasa. Terbukti dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah atas rencana pengembangan dan pembangunan PPS Cilacap yang menjadi salah satu program prioritas Bapak Menteri Kelautan Perikanan mendukung program penangkapan terukur. PPS Cilacap akan dikembangkan menjadi pelabuhan modern bertaraf internasional yang dapat menampung kapal-kapal ikan yang menangkap ikan di wilayah pengoperasian perikanan, diantaranya WPP NRI 573 di sebelah Bapak Ibu sekalian, yaitu Samudra Indonesia dan Laut Lepas, sehingga tentunya ini apabila sudah terrealisir akan memberikan multiplier effect untuk peningkatan ekonomi di Kabupaten Cilacap dari sektor kelautan dan perikanan. Pembangunan tersebut akan dilaksanakan dalam 2 tahap yang dibiayai oleh Loan AFD Prancis. Jadi nanti ada soft loan dari Prancis. Ya. Saya sampaikan pula kemarin telah dilaksanakan sosialisasi dan grade kepesertaan pada asuransi dan jaminan hari tua bagi nelayan di Kabupaten Cilacap yang direncanakan sampai dengan hari ini. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di belakang, ya. Nah, ini diperuntukkan bagi nelayan untuk ukuran kapal sampai dengan 5 gross ton. Jaminan hari tua dimaksudkan untuk memberikan jaminan penghidupan pada awak kapal perikanan dan keluarganya dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja dan atau sudah tidak mampu bekerja. Ini yang program baru, ya, yang program baru biasanya kan kecelakaan kerja, kematian. Ini ada lagi satu jaminan hari tua yang hari ini atau tahun ini lagi kita galakkan. Apresiasi yang tinggi juga kami sampaikan kepada Bapak Sunarna, anggota Komisi 4 DPR RI yang telah hadir bersama kita pada kesempatan hari ini. Kehadiran Bapak Sunarna merupakan wujud nyata kehadiran wakil rakyat di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Beliau bersama seluruh jajaran Komisi 4 DPR RI adalah mitra strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperjuangkan kejayaan sektor kelautan dan perikanan di tanah air. Kami sampaikan terima kasih juga kepada Forkopimda Kabupaten Cilacap, Muspika Kecamatan Cilacap Selatan, dan instansi terkait yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan tentunya apresiasi sebesar-besarnya kepada para nelayan dan pelaku usaha, serta masyarakat kelautan dan perikanan pada umumnya. Tanpa kerja keras dan jasa Bapak Ibu sekalian, kita semua tidak mungkin dapat menikmati hidangan makan ikan sebagai sumber protein hewani yang menyehatkan dan mencerdaskan, manakala Bapak Ibu tentunya tidak melaut, ya, sehingga tentunya Bapak Ibu pula yang secara nyata turut menggerakkan perekonomian di tanah air. Hidup nelayan! Nah, termasuk yang nggak nelayan pun kan refleks ikut juga nelayan, berarti mendukung bagaimana nelayan ini supaya maju ke depan, Pak Bupati. Ya. Bapak Bupati, Bapak anggota Komisi 4 DPR RI, dan rekan-rekan lain serta hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, Bapak Presiden kita telah menyampaikan bahwa setidaknya ada 5 hal yang akan dikerjakan pada periode kedua pemerintahan beliau, yaitu 2020 sampai 2024, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi. Dalam kaitannya dengan sektor kelautan dan perikanan, 5 arahan Bapak Presiden menjadi landasan kokoh dalam mengambil kebijakan 5 tahun mendatang. Seluruh aspek dari sumber daya manusia kelautan dan perikanan terus kita benahi. Infrastruktur kelautan dan perikanan terus dibangun dan dikembangkan. Regulasi diperbaiki,
birokrasi yang panjang kita potong dan sederhanakan, yang semuanya kita harapkan berujung pada transformasi ekonomi kelautan dan perikanan yang semakin maju. Kita ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan yang adil dan berkualitas, dapat terus kita percepat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kita. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan kembali pesan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa kita harus bersinergi. Saya ulangi, kita harus bersinergi untuk membangun sektor kelautan dan perikanan agar lebih maju lagi. Kegiatan hari ini merupakan salah satu implementasi dari pesan beliau, bahwa bertemu Bapak Ibu sekalian, kemudian melihat ke lapangan akan menjadi bekal kami di eksekutif dan legislatif untuk merumuskan langkah-langkah kebijakan ke depan. Kami yakin bahwa bekerja bersama dalam satu sinergi yang harmonis adalah prasyarat mutlak jika ingin sektor kelautan dan perikanan yang kita cintai ini maju pesat. Intinya Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin sektor kelautan dan perikanan ini semakin maju dan memastikan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Menjadi jalan tengah antara menjaga keberlanjutan sumber daya dan memaksimalkan manfaat agar masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut dapat terus maju dan sejahtera. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa pemerintah adalah regulator yang mengatur Bapak Ibu sekalian sebagai operator yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya laut kita. Kita ingin semua pihak mendapatkan manfaat yang sama atas sumber daya perikanan kita. Nelayan besar bisa berbagi dan bersinergi dengan nelayan kecil. Nelayan seluruh Indonesia harus sejahtera dan dipastikan nasibnya. Demikian pula dengan nelayan-nelayan di Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19, tadi Pak Bupati juga sudah menyampaikan, selama ini telah memberikan dampak yang sangat luas. Dari yang awalnya hanya soal penyakit, namun saat ini sudah mengarah ke aspek ekonomi dan sosial masyarakat, termasuk sektor kelautan dan perikanan. Seperti yang kita ketahui bahwa anggaran belanja dan pendapatan negara tentu memiliki keterbatasan. Ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, ini menambah beban APBN kita. Di sisi lain, perikanan tangkap memiliki potensi yang begitu besar untuk meningkatkan pendapatan negara, termasuk menggerakkan roda perekonomian apabila kita garap dengan optimal. Namun demikian, sampai dengan saat ini, kontribusi pendapatan negara dari sektor kelautan perikanan masih sangat kecil. Oleh karena itu, kebijakan ke depan adalah bagaimana kita meningkatkan pengelolaan perikanan tangkap agar kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak dapat meningkat dengan pesat. Berbagai kebijakan pengaturan yang selama ini menjadi hambatan di lapangan sudah diubah, termasuk dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta peraturan turunannya yang mengamanatkan yang mengamanatkan perizinan semakin efisien dan sederhana, serta iklim investasi yang semakin baik. Dengan semakin besarnya kontribusi penerimaan negara bukan pajak perikanan terhadap pendapatan negara, maka semakin terbuka ruang untuk pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan nominal yang jauh lebih besar. Kita memiliki ruang yang lebih lapang untuk melaksanakan program-program untuk peningkatan kesejahteraan nelayan yang menjadi pelaku utama dalam sektor kelautan dan perikanan. Dengan penerimaan negara bukan pajak perikanan tangkap yang meningkat, kegiatan bantuan dan pemberdayaan nelayan dapat lebih sering kita lakukan dengan volume dan jangkauan yang jauh lebih banyak dan luas. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berbagai kebijakan dan langkah upaya tadi, saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap optimis dan bersabar dalam menghadapi masa sulit ini. Percayalah bahwa pemerintah akan tetap hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Bersama-sama kita perangi pandemi ini. Kita semua berharap selain Bapak Ibu selalu sehat, juga Bapak Ibu tetap dapat melaut dengan menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, kontribusi kita untuk menjaga ketahanan pangan nasional dapat berjalan optimal. Bapak Ibu nelayan dan kita semua harus semakin sadar atas kebersihan dan kesehatan untuk kebaikan kita bersama. Kesadaran itu tumbuh seterusnya, baik sedang di atas kapal, di pelabuhan perikanan, juga di tempat-tempat lainnya.
Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah ingin aktivitas ekonomi mulai berjalan kembali. Artinya, pemerintah percaya bahwa kita semua bisa menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Saya yakin bahwa sektor kelautan dan perikanan akan semakin mampu berkontribusi terhadap perekonomian nasional secara lebih signifikan, meningkatkan serapan tenaga kerja dan memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara, serta menjadi sektor pemenang dalam perang menghadapi COVID-19 ini. Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir, lebih khusus kepada Bapak Sunarna dan Bapak Bupati dan seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua, menjauhkan kita semua dari segala penyakit dan mara bahaya, dan dengan berkah dan rahmatnya bangsa ini terus maju untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Izin masih ada pantunnya lagi nih Pak, 2 pantun nih. Pulang melaut nonton layar tancap. Masih ada ya layar tancap kira-kira nih. Ya. Makan ikan bakar di pinggir jalan berantas. Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Cilacap atas dukungan dan sinergitasnya. Ikan tuna dimasak dengan selasi, makannya lahap di bawah pohon. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain penyerahan bantuan operasional melaut, pada kegiatan bakti nelayan di PPS Cilacap, diserahkan pula klaim asuransi nelayan kepada ahli waris dari BP Jamsostek sebesar Rp42 juta dan dari asuransi Simantap Jasindo sebesar Rp50 juta. Selain itu juga dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan keanggotaan asuransi nelayan dari BPJS Ketenagakerjaan dan kartu jaminan hari tua dari BRI Life. Dan berkenan menyerahkan anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Insinyur Sunarna S.E.M.Hum kepada 5 penerima bantuan paket perbekalan melaut. Selanjutnya penyerahan berikutnya oleh Bapak Bupati Cilacap dan mendampingi penyerahan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan serta Kepala PPSC. Bapak Muji, Bapak Bupati Cilacap, Pak Direktur Dalam Kapal sambutannya, Perikanan, anggota Komisi 4 DPR RI Sunarna mengatakan agar nelayan jangan sungkan untuk menyampaikan keluh kesah dan kendala yang ada. Butuh apa sampaikan, saya selalu terbuka untuk nelayan, karena sudah menjadi kewajiban kami untuk membantu masyarakat nelayan. Tadi katanya beliaunya, Pak saya agak gemukan sedikit, enggak apa-apa Bu. Pokoknya kalau istri gemuk itu suami sukses, belum ngaten. Juga yang saya hormati Pak Ketua DPRD Kabupaten Cilacap atau mewakili Pak Andre yang hadir pada kesempatan hari ini, juga Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Papuan juga yang hadir, juga seluruh nelayan yang hadir pada kesempatan hari ini, Pak Ketua Koperasi. Tadi saya melihat Pak Untung, juga Pak Jos, Pak Untung tambah muda terus, gitu. Saya kalah pokoknya. Juga kokok badannya poker, wah cocok, okay. Luar biasa. Juga Bapak sekalian, seluruh jajaran pejabat di Pelabuhan Cilacap ini yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang saya hormati, yang saya banggakan, juga rekan-rekan wartawan media cetak maupun elektronik yang hadir pada kesempatan hari ini, yang juga saya hormati, juga saya banggakan. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang menjelang sore hari ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat, hidayah, inayah, sempat, sehat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa hadir dan silaturahim pada kesempatan yang berbahagia ini. Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini tentu kondisi corona tambah membaik, tambah menurun, dan tambah baik. Tapi yang luar biasa bahwa baik petani, nelayan jarang yang kena COVID-19. Nah ini tandanya bahwa Pak nelayan ini sehat, kuat. Kalau ke pantai itu hebat gitu ya. Ikan itu juga membuat kita daya tahan tubuh kita juga lebih kuat, juga lebih hebat. Semoga ini tanda-tanda bahwa
kalau beliau Pak Bupati ngendika bahwa corona Pak, lari neng pinggir pantai 5 dino beres kata beliau tadi. Oh siap. Nah kalau saya jauh dari pantai gimana Pak? Yus lari-lari neng lapangan katanya gitu. Oh siap. Tapi saya jangan singgol-singgol gitu. Jadi alhamdulillah ini tanda bahwa di pertanian, di perikanan ini luar biasa, bahwa ke sawah kena panas, Pak Tentara, Pak TNI, olahraganya kuat, itu juga tentu juga sehat. Apalagi konsumsi ikan yang baik juga akan memperkuat daya tahan tubuh saya dan panjenengan sami. Ini nelayan-nelayan juga luar biasa. Tadi yang tentunya mendapatkan santunan atau yang lain, semoga saya tukut berbelasungkawa, semoga sehat walafiat semuanya, keluarganya diberikan kesehatan, yang ditinggalkan juga yang kita juga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, yang saya bahkan tadi dulu saya sampaikan Bu Imas lewat Mas Junedi bahwa bagaimana pelabuhan sini kolamnya sudah dangkal Pak, biar baik, biar top. Saya sendiri mau menerangkan di sana juga nggak tahu seperti apa. Akhirnya saya dulu hanya menyampaikan Pak Dirjen, pokoknya gimana caranya ditengok sana biar baik, biar top. Bantu Pak Bupati biar juga ngetop, bangunannya ngetop. Nah tadi sudah direncanakan untuk menjadi pelabuhan internasional. Ini perlu kebanggaan luar biasa untuk Cilacap ini Pak. Jadi karena banyak pelabuhan ini kan, tapi kenapa Cilacap yang dipilih? Ini tentu ada satu hal, karena beliau Pak Bupati sumeh sama siapapun, baik sama siapapun, Bu Imasnya juga baik sama pimpinan semuanya, sehingga terpilih Cilacap ini. Ini perlu mendapatkan dukungan juga seluruh masyarakat di Cilacap juga. Bapak sekalian yang saya hormati, yang saya kembangkan, mungkin saya kapan-kapan pengen ngobrol Pak Untung, mungkin Pak Sarul, Pak Kepala Dinas, saya belum tahu Pak Kepala Dinas, kadang-kadang apakah sih yang dibutuhkan nelayan sini, kapal berapa sih, kalau kapal yang berapa gross ton sih, saya juga nggak tahu, belum tahu. Mungkin nanti saya akan ngobrol sama Pak Kepala Dinas seperti apa kira-kira gitu yang diperlukan, yang dibutuhkan. Nantinya yang tentunya untuk bermantu bareng-bareng, untuk bermantu untuk nelayan. Karena saya nanti kalau sudah diperintah beliau, siap, kewajiban saya untuk membantu Cilacap dan tugas saya. Saya nggak bisa berdiri di sini tanpa masalah Cilacap. Tempat bantuan beliau, doanya, semuanya ini karena berkat seluruh masyarakat Cilacap dan juga Banyumas. Jadi sudah menjadi kewajiban saya juga kembali untuk ikut andil dalam rangka pembangunan di Cilacap dan juga Banyumas sesuai dapil saya di tempat ini tentunya. Jangan merasa sungkan, jangan biasa sajalah. Mau kita berteman, saya baru nyalon di sini di Hotel Mutiara ketemu Pak Untung, oh, siap Pak Untung, tak bantu Pak Nono. Ingin suara berapa gitu, oh, siap. Terima kasih beliaunya. Karena bantu saya tambah muda, lebih muda dari saya ya malah gitu. Jadi sebenarnya ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Tadi alhamdulillah Pak Bupati, tadi kita dari pagi kita menyerahkan aja saya di sini di Cilacap menyerahkan bantuan untuk peralatan pertanian, dari mulai kombain, dari mulai traktor roda 4, dari traktor roda 2. Tadi aja baru datang separuh mungkin itu masih dalam rangka pengadaan juga. Baik juga untuk transplanternya, untuk menanam dan lain-lainnya. Ini demi apa? Demi suksesnya Kabupaten Cilacap. Ikut mendukung program beliau Pak Bupati, dan Pak Bupati habis menerima penghargaan karena produksi padinya sini pangannya yang top, dapat dari Wakil Presiden. Selamat nih Pak Bupati, saya ikut senang, saya jadi semangat juga, ikut semangat untuk memberikan support juga pada seluruh masyarakat petani khususnya yang ada di Cilacap. Dan juga tidak lupa juga seluruh nelayan, kalau ada keluhan apa ya nggak apa-apa, nanti mungkin Pak Kepala Dinas bisa, ataupun saya bisa WA saya, mungkin teman-teman nelayan juga bisa, bebas saja. Kalau saya bisa bantu saya akan bantu, kalau nggak bisa saya akan bilang nggak bisa, atau nanti berusaha dulu. Yang jelas Bapak sekalian, pada hari ini tahun lalu tahun ini ketemu, saya melihat bertemu tatap muka dengan Bapak sekalian dalam kondisi sehat walafiat, saya sudah bahagia karena saya sudah lama tidak bisa sini, tidak bisa ngumpul karena kondisi corona ini. Semoga ini adalah bentuk dari kebahagiaan kita dengan tertibnya kita mengikuti protokol kesehatan, sehingga corona ini cepat menurun dan cepat menghilang. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, saya tidak matur banyak dan panjang lebar. Yang jelas saya bertemu bertatap muka dengan Pak Bupati, Pak Direktur, Bu Mas, juga Ibu Bapak sekalian yang rawuh ini bagi saya suatu kehormatan, suatu kebanggaan.
Semoga Ibu Bapak sekalian, saya dan panjenengan semua selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, sukses semuanya. Dan saya siap Pak Bupati, terdawuh nopo saja saya siap untuk membantu demi kemajuan di sini, demi kemajuan Cilacap. Sudah menjadi kita bareng-bareng, saya didhawuhi, saya siap untuk bangun bersama. Saya kira cukup sekian, saya nggak matur banyak. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini telah selesai. Akhir kata diucapkan terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.